Baik, mulai ya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Yazid Ngarimin 2 Pandeglang. Mungkin untuk lebih akrabnya kita ingin kenalan dulu ya, Bu ya. Diperkenalkan silahkan dari singkat aja. Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus dari Ya, dilanjut. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari MI Cibusu. Perkenalkan, nama saya Lela dari MI Cibusu. Nama saya Ita Mas Nasari dari MI Cibusu. Mangga. Jangan tegang biasanya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri nama Ipa Latifah dari sini. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riti Duyani dari MI Cipali. Terima kasih atas perkenalannya. Mudah-mudahan menjadikan satu batu bata ukhuwah ya perkenalan kita. Baik, kita selanjutnya saya ingin sedikit bersilaturahim terkait dengan praktek ini ya, makanya ingin menyampaikan tentang metode demonstrasi. Bagi kita sebagai guru, metode demonstrasi mungkin sudah dilaksanakan ya, bahkan setiap hari dilaksanakan, tapi nggak tahu itu metode apa. Mungkin dengan adanya materi ini, oh itu metode demonstrasi gitu. Nah ini yang pertama, apa pengertian metode demonstrasi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiga, apa sih tujuan daripada metode demonstrasi. Yang keempat, yaitu apa kriteria guru dalam murid dalam metode demonstrasi. Yang kelima, apa keterlibatan dalam kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi. Kalau saya bilang apa kabar? Alhamdulillah luar biasa gitu ya, supaya semangat gitu ya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Pokoknya jangan kalah dengan kesalahan. Kalau saya bertanya, bagaimana semangat Anda hari ini? Jangankan hari ini, besok tetap semangat. Bisa nggak? Bagaimana semangat Anda hari ini? Jangankan hari ini, besok tetap semangat. Ini namanya demonstrasi nih. Kalau ya harus didemonstrasikan. Kalau saya bilang ada 3 kunci sukses gimana? Nah, Indonesia bilang semangat ya. Indonesia merdeka 3 kali ya. Tes dulu ya supaya jangan tegang. Indonesia Merdeka. Ternyata masih dijajah. Merdeka. Sambil tangannya ekspresi ya. Anda ekspresi itu jadi sehat. Indonesia. Merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat. Berani sungguh-sungguh. Oh yes. Ya kita tes ya. Oke, kita tes dulu. Indonesia. Merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat. Berani sungguh-sungguh. Oh, coba. Oh, yes. Ya, gitu ya. Salah satu bentuk kebahagiaan adalah ketika kita bisa tersenyum. Ya. Jadi kata Rasulullah,
Belajarlah tersenyum dengan keluargamu, dengan saudaramu. Tabassamuka ala wajhi ahuka sodakoh. Sedekah ya, gitu. Bahkan kalau orang-orang sukses itu berlatih. Berlatih dulu, saya pernah ikut satu bisnis itu. Kamu katanya setiap pagi harus berlatih bagaimana senyum di depan cermin. Senyum berapa tuh? Iya gitu ya. Suruh senyum. Oh, senyumnya bagaimana gitu. Coba kiss. Ya senyum ya. Karena senyum itu salah satu menimbulkan endorfin kebahagiaan. Belajarlah tersenyum. Kalau kita ditimpa musibah senyum, ditimpa kebahagiaan senyum. Karena ada lagunya senyumlah, gitu kan? Ya baik, kita lanjutkan. Pengertian metode demonstrasi, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menyajikan pembelajaran dan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan, yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar di depan seluruh siswa. Itu namanya metode demonstrasi. Baik, kita bacakan dulu ya. Adapun penggunaan metode demonstrasi ini bertujuan agar siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu, misalnya dalam materi tata cara tayamum. Itu harus didemonstrasikan. Kemudian tata cara sholat harus didemonstrasikan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah itu. Ini contoh gambar pembelajaran metode demonstrasi, di mana yang sebelah kanan itu sedang belajar IPA ya, terkait dengan membuat atau memberikan pelajaran tentang IPA, itu berupa benda cair dan benda gas. Kemudian yang di sebelah kiri itu yaitu bagaimana praktek berwudu. Nah, ini salah satu bentuk metode demonstrasi. Jadi kenapa anak-anak kita itu berwudunya belum betul? Karena mungkin gurunya tidak mendemonstrasikan. Ini sangat penting, kita sebagai guru harus mendemonstrasikan cara berwudu, cara sholat. Walaupun mereka sudah terbiasa ya, tapi banyak kesalahan ya. Banyak kesalahan menurut kita biarkan. Nah itu. Nah kemudian langkah-langkah dalam menggunakan metode demonstrasi. Pertama yaitu perlu merumuskan tujuan. Yaitu tujuan harus dicapai oleh siswa setelah proses metode demonstrasi. Nah tujuan ini meliputi 3 hal ya. Yang di sini ditulis, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan keterampilan. Yang selanjutnya itu persiapan garis besar langkah-langkah untuk metode demonstrasi. Yang pertama adalah diperlukan sebagai panduan untuk menghindari kegagalan. Lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba meliputi segala peralatan yang diperlukan. Jadi alangkah baiknya kita melatih dulu di rumah. Saya mau ngajar praktek sholat. Nah, kita ke pasar dulu ya, beli gambar sholat, tentang sholat, itu kan ada ya. Nah itu, kalau kita gambar sendiri kan lama, semalaman ya. Oh ini gambar ini. Nah ini bisa membeli alat peraganya gitu, yang sangat murah. Nah, tahap kedua yaitu langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Nah, jadi kalau siswanya banyak bisa membuat lingkaran, ini dibentuk letter U gitu. Jadi kita ada di tengah-tengah, sehingga semua siswa terfokus melihat gerak kita. Ya. Jadi tempat duduk itu tidak harus monoton terus gitu, bisa berubah-ubah, dirubah sesuai dengan
metode apa yang akan kita gunakan. Tapi kalau kita pakai metode ceramah ya udah seperti aja. Seperti orang baris aja ya gitu. Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Jelaskan. Nanti setelah praktek kamu harus mempraktekkan gitu misalnya itu. Kemukakan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Jadi siswa tahu nih materi ini nih. Setelah itu. Kemudian tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya siswa ditugaskan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan metode demonstrasi. Ya. Langkah pelaksanaan. Mulailah dengan kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Misalnya dengan pertanyaan yang mengandung teka-teki. Mendorong siswa untuk tertarik perhatian tentang metode demonstrasi tadi. Kok macet lu? Pak Marcel. Macet nih. Gak mau. Nah. Yang tidak kalah penting, yakinlah bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi dari seluruh siswa. Jadi perhatikan semua siswa itu agar semua itu mendapatkan perhatian dari kita. Ketika nanti siswa ada yang aktif, maka kita berikan motivasi dengan cara memberikan acungan jempol atau menepuk dadanya, menepuk punggungnya ya. Menepuk punggungnya gitu. Nah itu. Dengan kata-kata bagus gitu. Sering gak kita lakukan hal itu? Nah, itu. Terutama yang minder tuh ya, yang minder juga gitu. Kita lakukan semacam tadilah bentuk kasih sayang kita kepada anak kita. Nah, langkah yang terakhir setelah metode demonstrasi dilakukan, apabila metode demonstrasi selesai dilakukan, maka pembelajaran diakhiri dengan memberikan tugas-tugas yang tadi kita demonstrasikan. Nah, ini untuk mencapai proses tujuan pembelajaran. Hal ini perlu untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses metode demonstrasi atau tidak. Selanjutnya tujuan dan kegunaan metode demonstrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Guru. Bu Guru apa Ibu Kepala? Ibu Guru mangga. Nah, tujuan daripada metode demonstrasi adalah satu, yaitu untuk memberikan pengalaman belajar agar anak dapat menguasai kemampuan yang diharapkan dengan baik. Jadi kalau kita ngajar kok ini sulit sekali, diajari, coba digunakan metode ini. Dengan metode demonstrasi itu akan lebih mudah. Karena kalau anak mendengar akan aku dengar, aku lihat, aku lakukan, aku bisa. Coba kita nyanyi ya. Aku dengar, aku lupa. Tangannya sambil begini. Aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ingat. Aku lakukan, aku bisa. Tepuk tangannya mantap. Siapa yang bisa nyanyi silakan. Bapak betul punya hadiah nih. Hadiahnya bagus nih. Ayo. 1, 2, 3. Aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ingat. Aku lakukan, aku bisa. Tepuk tangan. Baik, itu ya. Dengan demonstrasi nyanyi seperti itu, insya Allah ingat terus. Yang tadinya gak ingat jadi ingat. Jadi harus melakukan. Itu namanya melakukan dalam bahasa. Kurikulumnya tadi demonstrasi. Dalam bahasa metode itu demonstrasi. Kegunaan metode demonstrasi. Nah ini yang pertama, memantapkan keterampilan. Apa kabar? Indonesia. Ada 3 kunci sukses.
Ingatnya oh iya. Iya, iya. Baik, kita lanjutkan. Kedua, memudahkan penjelasan karena menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga adalah memperlihatkan kepada murid-murid proses jalannya suatu peristiwa atau kejadian. Kelebihan metode demonstrasi dan kekurangan. Pasti setiap sesuatu itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, yang pertama kelebihannya dengan melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, ya. Yang tadinya bingung, yang masih abstrak, ya. Dengan metode demonstrasi akan mencairkan. Apa sih tayamum? Anak nggak kebayang kan? Tapi begitu dipraktekkan, oh tayamum begini, ke tembok ya atau kemana gitu ya. Oh tayamum begitu. Gitu. Jadi yang verbalisme akan mencair, akan terhindar sehingga jelas gitu. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik. Sebab siswa tidak hanya mendengar, juga melihat peristiwa yang terjadi. Apalagi tadi kalau melakukan itu yang terakhir. Nanti tugasnya akan melakukan. Jadi mendengar, melihat, melakukan. Itu sudah alladzina amanu wa amilus sholihat. Bukan hanya amanu tapi wa amilus sholihat. Baik, kita lanjutkan. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan petunjukan proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, sehingga memakan waktu yang banyak. Misalnya di kelas 1 ya, kebetulan saya ngajar di kelas 1, itu mengenalkan huruf, itu ternyata kita perlu alat peraga, walaupun anak itu udah hafal. Tapi ketika ditanya mana huruf bunyinya apa, ininya bagaimana, itu mereka hafal cangkem aja. Maka perlu adanya alat peraga. Kita pernah membuat semalaman ya, alif sampai ya gitu ya. Di kardus dehnya, terus dibikin. Ini huruf apa? Baru kan waktu dipraktekin. Ini huruf apa? Terus nanti diacak. Anak silakan cari huruf ini. Anak seneng kan maju mengambil huruf ini, Pak, ini huruf ini. Siapa yang ngambil huruf ini? Siapa yang ngambil huruf ini gitu. Jadi mereka dengan sendirinya menyebutkan, Pak saya dapat huruf ini, Pak saya dapat huruf ini. Karena kita sudah sediakan 5 atau 6 huruf yang suruh diambil dan menyebutkannya. Jadi banyak waktu ya kalau untuk menggunakan metode demonstrasi. Kemudian memerlukan peralatan dan bahan-bahan dan tempat yang memadai. Baik penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan lebih mahal dibanding dengan ceramah. Ya. Kalau ceramah nggak perlu ya mengeluarkan uang untuk membeli alat. Minimal beli karton sama solatifnya sama spidol gitu kan. Gitu. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru khusus sehingga guru dituntut untuk profesional. Di samping itu demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Yang emang benar-benar kayak gak acuh dengan apa yang kita demonstrasikan gitu Pak. Jadi kayak ya udah gitu kan. Saya mungkin karena dia bisa atau emang karena dia tidak tertarik. Nah, yang bisa jadi pertanyaan, gimana sih cara buat si siswa itu bisa tertarik gitu, minimal mau memperhatikan apa yang kita lakukan gitu Pak. Walaupun hal tersebut tidak menarik untuk si siswa tersebut. Terima kasih. Yang pertama memang kita harus merumuskan ya tujuannya untuk metode demonstrasi ini. Sehingga anak itu tertarik. Bawalah hal-hal yang memang menarik ke anak tersebut. Misalnya kita nggak biasa bawa koper besar ya. Bawa koper besar isinya apa gitu kan orang bertanya-tanya itu. Nah itu. Atau ke kelas kita mau budaya biasanya pokok bahasanya atau KD-nya apa coba? Untuk semester 1
satu ini lebih ke arah tentang seni karya dua dimensi, Pak. Memahami karya seni dua dimensi dan prakteknya. Nah itu bisa kan, bisa menampilkan atau bisa membawa dari rumah karya yang sudah jadi. Dengan jangan dibungkus dengan plastik kecil. Plastiknya besar atau kardus itu ya. Itu cukup menarik gitu. Nah, jadi kita bagaimana memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa kita keingintahuan gitu. Gitu, ya kan? Bawa apa sih Pak Guru ya? Bawa apa sih Pak Guru? Nanti setelah itu baru kita jelaskan setelah kita masuk pelajaran ya. Seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua, lakukan uji coba di rumah. Lakukan dulu uji coba nih. Misalnya tadi mempraktekkan apa yang akan kita ajarkan. Gitu. Dengan membuat video sendiri, nanti kita akan menilai atau kita nilai sama istri atau suami atau sama anak atau sama sahabat gitu kan. Gimana nih udah bagus? Kalau saya kadang-kadang diskusi sama anak saya. Kebetulan anak saya kan jurusan PGTK ya. Jadi sering bikin alat-alat peraga gitu ya. Sering bikin video gitu. Bagaimana kalau yang begini nih, bagus nggak? Oh Bi begini, salah nih. Kurang bagus nih Bi katanya. Begini jadi. Jadi jadikan rumah kita itu adalah salah satu sumber juga. Sumber inspirasi, sumber belajar ya. Komunikasi dengan bapak atau ibu gitu. Ketika hal-hal tersebut sudah menjadikan satu kebiasaan, nanti ada hal-hal yang solusi. Karena solusi itu dari istri ya, suka dikasih tahu oh begini. Apalagi kalau ngajar matematik, itu belajar dulu malamnya saya kalau ngajar matematik dulu mah. Kan kebetulan istri jurusan akuntansi. Mi gimana nih besok mau ngajar ini gitu, ngajarin dulu ya. Itu salah satu bentuk demonstrasi yang sederhana di rumah ya, gitu. Dari teman hidup kita gitu ya. Jadi memanfaatkan untuk sebagai pembelajaran di lingkungan rumah juga. Begitu barangkali. Pernah nggak dengar dulu metode wayang? Nah itu. Pernah nggak? Saya dulu pernah ikut lomba tingkat nasional ya, MI ya. Bagaimana cara membuat metode yang menarik. Itu ternyata yang menang itu metode wayang dari teman saya dari Lampung itu. Iya pernah dengar ya? Itu saya pernah ikut saya. Itu. Jadi hanya dengan apa? Menggunakan pohon singkong yang kecil-kecil itu kan ada tumbuh ya. Pohon singkong, tahu pohon singkong? Daunnya itu ya. Daunnya sebelumnya ada batangnya kecil tuh. Itu dibikin seperti wayang. Itu menarik sekali ternyata. Anak-anak sangat suka. Oh, bahkan mereka setelah menonton itu mereka buat gitu. Gitu ya. Kalau yang suka mengembala kambing itu biasanya apa namanya? Jukut ya. Berantem sama jukut itu. Itu kayak metode-metode apa namanya? Yang sangat sederhana gitu. Jadi gunakan sekeliling kita sebagai sumber belajar untuk mendemonstrasikan. Baik, itu saja barangkali jawabannya. Selain nanti di kelas juga ya, kalau anak yang bengong aja, coba tempat duduknya. Kalau dia biasa di belakang, coba di depan. Itu. Kalau di belakang, di depan bercanda, taruh di belakang. Gitu. Jadi fleksibel gitu. Supaya ada perhatian gitu. Ya, kalau dia di depan bercanda aja kan, kamu di depan bercanda aja mengganggu yang lain, taruh di belakang gitu. Gitu. Supaya tidak bercanda lagi kan. Gitu. Jadi fleksibel lah untuk memberikan stimulus kepada anak supaya memperhatikan banyak. Salah satunya itu tadi ya. Itu. Yang lain, Bapak ini Pak siapa? Saya sebenarnya belum mengajar Pak. Oh belum Ya, aja. tapi suruh kesini sama Pak Kepala. Alhamdulillah. Terus kemarin mungkin depan baru.
Tapi rencananya ngajar apa? Mungkin PKN. PKN ya. Kelas 6. Ya nanti bisa konsultasi dengan teman-teman ya yang sudah bagaimana cara sambil belajar juga metode-metode lain, jangan ceramah ajanya gitu. Kadang-kadang saya suka bilang begini, bapak udah berbusa-busa lagi sakit juga kamu mau ngobrol baik. Ih bapak udah capek banget itu. Ternyata begini metodenya, nulis jangan banyak-banyak, terangin aja. Terus praktek gitu. Nulis biasanya selembar ya. Saya sekarang paling seperapat tuh. 3 baris atau satu paragraf aja. Setelah itu terangkan, praktek lebih berhasil. Jadi ternyata satu bab tadi sudah kita terangkan dengan menulis yang tidak banyak-banyak gitu. Diprotes kan anak, kayak aja kalau belajar nulisnya banyak banget nanti. Gitu kan diprotes kan. Tapi dengan menulis atau misalnya pelajaran pertama Quran hadis itu kan ada mutiara hikmah, ya kan? Udah itu mutiara hikmah aja itu kita bahas, waktu juga habis. Yang mutiara hikmah kan cuma sedikit ya dibahas itu, tapi membahasnya isi dalamannya itu, kelanjutannya itu, gitu. Jadi tanpa disadari anak telah menerima pelajaran yang akan kita bahas, gitu. Tepuk semangat, semangat. Terus dengan Ibu siapa? Silakan. Ibu Lela ya. Silakan Ibu Lela. Pengalamannya. Ngajar di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 4 Kelas 4. dengan berbagai mata pelajaran ya. Karena guru kelas ada yang sebagian mata pelajaran dimodifikasikan, di mana materinya Pak, jadi disesuaikan apa metode apa yang kita akan ajarkan sesuai dengan. Iya. Dia udah bagus. Jadi memang mengajar itu tidak perlu satu metode aja. Sesuaikan dulu. Kalau pelajaran agama misalnya atau pelajaran SBK tadi ya. Itu kan SBK mau wajib itu demonstrasikan ke depan. Pelajaran Quran hadis itu wajib itu kan. Harus hafalan Al-Qur'an. Ya, terima kasih. Terus Ibu? Kalau saya ngajar kelas 1, Pak. Waduh, kelas 1 ya. Lumayan. Macam-macam. Mungkin lebih pengalaman Ibu ya. Ajar kelas 1 saya sampai nangis. Ini kelas 1. Sama aja pada sesuaikan dengan materi yang akan Iya. kita sampaikan. Dan satu lagi kalau di kelas 1 kita tidak boleh galak ya. Iya. Betul-betul itu anak itu sensitif. Harus betul mengalah, terus banyak mengelus ya. Terus jangan sampai kalau anak mau ke belakang jangan ditunda-tunda. Silakan aja cepet. Bahaya itu, bahaya. Kadang 5 sampai 6 orang kalau izin ke WC semuanya Itu kan kelas 4 juga begitu ya. mana itu lombok. Kelas 4 kan juga begitu tuh. Aduh, kan demo aja. Terus Ibu, silakan Bu. Yang kelas 6, Pak. Kelas 6. Apa ya? Ya, kalau demonstrasi kelompok kadang ada kendalanya juga sih Pak ya. Yang aktif itu memang ngarau gitu kan, ke pekerjaan itu siap gitu. Tapi yang cicingen, yang apa lagi ya, yang memang itu kadang Bismillah gawain baik gitu kan. Ya. Karena kita sudah dijog-jogkan ini kalau pekerjaannya ini sudah dibagi tugas. Tetapi ambil saja Pak. Pertanyaannya mengatasi anak yang seperti itu bagaimana walaupun sudah ada cara demonstrasinya. Itu Pak. Lakukan yang pertama itu kegiatan yang merangsang untuk anak tersebut tadi ya. Anak yang suka diem aja. Kadang-kadang kan lakukan gerakan-gerakan yang anak itu membuat semangat. Salah satunya tadi ya, yel-yel. Ketika udah ribut, kasih yel-yel kayak tadi. Konsen lagi gitu kan. Anak kan konsennya nggak lama, paling juga 5 sampai 10 menit gitu. Kalau main memang aktif. Kalau diajak seperti itu ya. Tapi kalau kembali lagi ke praktek seperti itu.
ibaratnya gini, tinggi jayan pinter iya. Oh. Seperti itu. Mungkin gurunya juga gitu kita ya. Iya, ya itu salah satu karakter ya yang harus kita berikan stimulus atau rangsangan gitu. Coba dia kasih tugas pribadi gitu ya. Nanti kalau kadang-kadang nih, siapa yang tidak berdoa, yang mulutnya diem aja kan suka ngobrol aja ya. Dipoto nih sama bapak nih, langsung berdoa gitu. Jadi berikan stimulus ya yang membuat ini membuat dia itu lebih semangat lagi dalam belajar. Salah satunya misalnya kita belum pernah memuji dia. Yang kita puji yang pinter aja kan kadang-kadang ya. Kita tuh salah gitu. Jadi kadang-kadang kita merasakan dianaktirikan oleh guru gitu. Nah itu kita alami seperti itu. Atau anak mau pramuka aja nggak boleh. Itu batinnya agak sakit itu. Kan kamu masih kelas 2 atau kelas 3 gitu. Tapi mereka ingin sebenarnya itu. Jadi berikan kegiatan yang dia sukai. Ada Pertama. lagi Pak ya, maaf. Di kita kan ada program kasih Quran untuk kelas 6 itu target juz 30. Kalau pas giliran tadi kata Bapak kasih tugas pribadi, itu kan termasuk tugas pribadi tahfidz itu. Tapi dia memang mencapai target daripada temannya yang memang aktif gitu kan. Ya otomatis kamu hebat, luar biasa, ajukan. Kalau pribadi dia bisa. Tapi kalau kembali lagi ke kelompok ya seperti itu gitu kan. Ya sebenarnya dia bisa ya. Cuma tadi yes kamu baiklah. Iya. Saya menganggap karena ada yang lebih bisa daripada dia. Iya gitu. Ya. Mungkin ada yang lain Bu Guru yang mau memberikan pendapatnya gitu. Itu kan tidak fokus sama saya aja ya. Silahkan mungkin pendapat yang lain. Monggo. Yang mau menanggapi Ya menanggapi. yang dihadapi oleh ibu siapa? Ibu Ipat. Ibu Ipat. Ada siswa yang ketika bekerja kelompok justru mengandalkan temannya. Tapi kalau dia bekerja sendiri, dia bisa gitu. Bisa melakukan apa yang ditugaskan oleh gurunya. Tapi ketika bekerja kelompok, ya silahkan kamu aja gitu. Jadi mungkin ya mungkin kadang seperti itu ya. Emang kekurangan atau kelemahan dari metode belajar kelompok itu salah satunya itu. Ada beberapa siswa yang mungkin kalau yang aktif merasa kadang merasa seperti dimanfaatkan oleh teman-teman yang kurang aktif, sehingga ketika karena si anaknya itu sudah mengerti, nanti cuma saya aja yang kerja gitu, akhirnya kamu aja seperti itu, akhirnya menyerahkan dia daripada nanti saya yang kerja sendiri gitu mungkin ya, akhirnya udahlah saya suka milih yang nggak kerja biar teman lain yang bekerja, karena dia sudah membaca bahwa teman-temannya itu nantinya akan menyerahkan kepada dirinya gitu untuk mengerjakan tugas itu. Jadi yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mengarahkan bahwa nanti nilai yang akan didapatkan ketika kita bekerja kelompok itu akan sesuai dengan hasil kelompok gitu ya. Jadi harus bekerja sama gitu, tidak boleh kemudian salah satu atau dari beberapa siswa itu mengandalkan temannya, karena nilainya itu nanti satu kelompok itu akan sama. Ketika nilainya kecil maka yang pintar pun berarti mendapatkan kecil gitu ya. Makanya yang pintar diarahkan untuk mengajak teman-temannya nih, atau di dalam kerja kelompok itu bisa juga jadi tutor sebaya gitu, yang temannya yang bisa itu mengajari teman-temannya yang belum bisa gitu, diarahkan untuk ke sana supaya nanti kegiatan kelompoknya itu aktif. Atau mungkin nanti kita sebagai guru mendekati kelompok yang kurang aktif itu ada apa, kendalanya apa gitu. Mungkin kan karena anak-anak kadang-kadang kan suka, Bu si itu mah gak mau nulis, si ini mau begini gitu ya. Nah itu yang harus kita cari gitu, permasalahan di kelompok itu apa. Kemudian setelah kita temukan, maka kita berikan solusinya kepada si kelompok itu supaya bagaimana nih caranya kelompok ini mendapatkan nilai terbagus walaupun anggota kelompoknya itu beragam kemampuannya. Mungkin seperti itu.
Atau mungkin dari teman yang lain yang sudah sering melakukan kegiatan kelompok di dalam belajarnya ada solusi supaya kita sharing aja gitu. Iya. Ada? Silakan, Pak. Mau nambahkan? Ya, sepertinya tadi ya solusinya seperti itu, bisa diberikan satu stimulus bahwa nilai kelompok itu adalah sama nantinya. Makanya harus kerja sama. Yang tidak bekerja sama, nanti kalau kelompoknya jelek, mudah-mudahan dengan motivasi seperti itu mau bekerja kelompok. Kadang-kadang ya siswa yang bekerja kelompok juga rumahnya deket juga nggak hadir gitu kadang ya. Kenapa? Mungkin ada motivasi apa? Itu tadi solusinya ya. Jadi bisa dianalisis dengan metode SWOT. Ya, analisis. Ya memang itu. Itulah tugas guru ya. Tugas kita bersama. Selanjutnya Ibu mangga memberikan sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya dipercaya untuk memegang mata pelajaran matematika dari kelas 3 sampai kelas 6. Oh, orang serius ya. Iya. Nah, kalau di kelas seperti itu, seperti yang Bapak bilang Tea, nulis banyak, terus habis itu ya apa namanya siswanya ngeluh. Ya. Iya bosan. Tapi kalau misalkan dijelasin nulis sedikit, misalkan kenapa dijelasin itu malah nggak didengerin Pak justru. Jadi kalau misalkan kita nulis sedikit, kita langsung latihan seperti itu. Jadi lebih senang ke latihan sih. Dan latihannya juga nggak monoton di buku, lebih sering ditulis di papan ditulis misalkan soal satu, kita yang nulis untuk satu orang, nah si temennya nulis lagi soal nanti temen yang lain ya, seperti itu sih dia. Nah itu salah satu terobosan ya, supaya tidak bosan. Jadi jangan terlalu banyak nulis, lebih banyak ke demonstrasi, praktek, ataupun anak supaya bergerak. Jadi punya aktivitas gitu. Itu. Terima kasih. Selanjutnya, Bu, mangga Bu. Ya, baik. Kalau saya di sini, alhamdulillah dipercaya megang mata pelajaran fikih ya Pak, untuk kelas 1 sampai kelas 6. Dan tentunya kendalanya pun beragam, ya kelas itu kan beda-beda ya. Betul ya. Ada yang kelas yang memang lebih suka kalau banyaknya kita menjelaskan gitu kan, ada juga kelas yang memang lebih suka mereka tulis aja lah gitu dari buku gitu kan. Tapi kembali ke tadi, sebisa mungkin saya itu jadi mencari metode yang memang siswa itu semangat belajar, kemudian saya juga bisa melaksanakan gitu. Terus materi yang saya sampaikan gitu, siswa bisa dipahami gitu. Yeah. Jadi kalau saya memang nulis itu tidak bisa nulis banyak karena kendalanya tangannya suka gampang ini gitu kan. Jadi lebih ke demonstrasi gitu ya Pak. Jadi interaktif sama siswa juga gitu. Seperti itu. Jadi kebanyakan tanya jawab atau praktek gitu. Kalau fikih kan memang pelajaran fikih itu kalau disampaikan harus dengan prakteknya. Betul. Ya. Karena kalau misalnya tidak dengan prakteknya mungkin bisa salah pemahaman juga anak-anak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Memang ada beberapa pelajaran yang selalu diujikan praktek ya. Salah satunya matematika, IPA ya, Quran hadis ya, sama fikih ini. Untuk kelas 6 itu harus ada aja praktek itu. Menuju akhir ujian ya, biasanya seperti itu. Dan memang kalau pelajaran fikih hampir sama dengan pelajaran Quran hadis, apalagi dari kelas 1 ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cukup memusingkan. Nah, saya guru Quran hadis ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, seperti itu memang. Tapi kita jangan kalah. Kalah dengan apa? Dengan keadaan. Kita harus memperbanyak doa. Bagaimana caranya supaya kita tidak emosional? Harus mampu memanajemen emosi ketika menghadapi murid ya.
Kita kan karena emosi aja. Coba bayangin dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Apalagi kelas 1 tadi. Kalau nggak bisa manajemen emosi, tidak banyak doa, itu berbahaya gitu. Kata ibu saya itu, ngapain jadi guru nanti mati tereng. Apalagi saya pas 10 tahun di kelas 1. Tuh, subhanallah. Masternya Pak. Dari kelas 1 juga ibu ya. 10 tahun ini diganti sama Bu Ita baru tahun ini. Oh gitu. Gimana Bu ceritanya Bu? Menurut saya mengajar kelas 1 seru menurut saya. Oh seru ya. Kayak punya anak kecil lagi. Oh iya. Kalau menurut saya gitu. Jadi kita itu bahagia aja bawaannya tiap hari. Subhanallah. Kasih tepuk tangan ya. Nyanyi itu Pak. 10 tahun baru tahun ini doang. 10 tahun ya. Kita kasih hadiah ya ibu ini ya. Bu Jenab. Tolong diabadikan Bu Jenab. Ini kita kasih hadiah Bu. 10 tahun ngajar kelas 1. Kasih 10 juta. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah bahagia. Suhu. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Yang lain kalau ingin baca silaturahim. Aduh, subhanallah. Terakhir Ibu, ya. Kelas berapa ngajar? Saya kelas 4 Pak. Oh, kelas 4. Alhamdulillah sejauh ini hampir 13 tahun mengajar. Belum pernah dipercaya karena mungkin terlihat kayak oleh kepala tidak cocok untuk mengajar kelas 1. Oh. Saya kalau guru kelas 1 izin saya menggantikan setengah jam itu udah ngos-ngosan. Kalau Betul, Bu. kelas atas kan dia Pak kalau kita duduk ya udah. Iya, betul. Kelas 1 ya percuma kita. Aduh, kelas 1 duduk nangis. Sedangkan guru yang ini mah beda, coba Pak, emosian. Kalau lihat anak berkeliaran itu pusing sama Pak. Iya, betul. Rada angel seketik langsung Pak, nadanya tinggi. Garang hante cuma nadanya aja. Saya kayak pengalaman aja Pak ya. Iya, Bu. Barangkali Bapak, Ibu dan guru-guru, Bapak Ibu guru semua juga ada pengalaman yang bagaimana saya tuh kesulitan di kelas 4 itu menumbuhkan memunculkan anak untuk mau ngomong aja Pak. Terkadang saya juga nggak nyalain anak, terkadang sesudah atau mau belajar ke teman-teman, woi gimana nih anak kolot nih, sekarang kayak kolot nih gurunya gak yuk anak-anaknya kalau ini kok pada diem aja lah gitu Pak ya. Padahal kita mau itu demonstrasi, mau itu tanya jawab, mau itu individu, mau itu kelompok, terkadang yang muncul ya itu aja gitu Pak. Yang itu aja. Padahal saya tahu ada beberapa anak memang dia mampu sebetulnya. Tapi apakah dia memang tidak malu, apakah tidak bisa, apakah dari sayanya sebagai pengajar yang memang tadi tidak bisa memberikan ketertarikan terhadap metode yang saya ajarkan. Nah, makanya kata saya paling yang muncul ya itu aja gitu. Salah satunya bagaimana untuk bisa ya tadi kembali lagi padahal background anaknya itu mampu padahal Pak, tetapi yang mau maju, yang mau menjawab ya itu aja. Padahal saya selalu memberikan kayak bukannya sombong atau gimana, ingin tuh anak minimal ngomong gitu Pak. Saya ada apa ya di tas? Oke, yang mau Iya betul. 2000 sok ambil. Karena saya sengaja bawa apa gitu di tas. Udah dia mau misalkan yang pertama, lumayan buat jajan ya. Ada apa lagi misalkan saya bawa jeruk, boleh deh yang kedua tuh. Atau saya simpen di atas meja. Yang bisa yang ke depan mau pertama boleh milih apa. Terus sampai gitu Pak. Plus nilainya 10 walaupun jawabannya salah. Begitu ya Pak ya. Iya. Untuk tadi tuh pengen tuh anak tuh berlomba-lomba gitu namanya pengen semangat. Tapi kembali lagi itu kadang hanya 1, 2, 3 dan itu lagi baik metodenya demonstrasi, tanya jawab, individu, kelompok
dibawa ke materi PPKN, dibawa ke materi IPA, dibawa ke materi yang lain, tetap yang maju itu aja gitu. Ya. Nah, mungkin ibu bapak semua punya pengalaman lain bagaimana memunculkan anak supaya rame gitu. Betul, dan karena kata Bu Ipat itu kalau olahragaan mah rame semua. Kalau lagi dibawa ke itu udah hening. Itu apakah dari anaknya, apakah memang sih banyaknya mungkin dari dulu dari sayanya mungkin sebagai pengajarnya. Terima kasih pengalamannya. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, silahkan. Oh iya, saya juga pernah seperti ini, tapi setelah dikasih ini mungkin ya anak-anak mau ini gimana tuh? Jangan malu-malu. Iya Bu, saya kan sekarang di kelas atas nih, Iya. baru mau gini, Iya. pengalaman pertama. Emang begitu Bu, disuruh mimpin ngaji aja kita kan ngaji dulu, saya ikutin gitu ya, ikutin gitu sama yang lainnya. Itu jarang ada yang mau, sama kita juga nih, udah ngaji dikasih, saya juga suka begitu, kasih uang. Nggak mau, biarin dia semangat. Sama kelas atas itu rata-rata begitu Bu. Bahkan saya kalaupun waktunya masih selama setengah jam ke istirahat atau ke pulang, yang bisa pertama boleh istirahat, yang bisa pertama boleh pulang. Saking ingin tadi itu Pak ya. Yang tadi seperti biasa mah ya, iya dia maju. Setelah itu mah ayai lagi nungguin yang mau maju. Udah rata-rata kali Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang kita harus memahami karakter ya. Apalagi yang sudah ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 3 kenapa disebut kelas bawah ya? Itu karena memang fokusnya masih banyak bermain. Sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 memang fokusnya kita melatih konsentrasi kepada mereka. Cuma dalam kondisi kelas 4 itu kondisi yang memang belum stabil. Tengah-tengah, dia memang maunya main aja. Karakter kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih dibawa. Bahkan kadang-kadang kita tanyakan pelajaran kelas 1 juga nggak ngerti gitu ya. Karena apa? Karena memang kelas 4 itu sedang baru proses nanti. Di kelas 5 itu baru mulai itu. Karena dia sudah mau menghadapi ujian nanti kelas 6. Sering dikatakan di kelas 5 belum mendingan di kelas 5 ini nggak naik di kelas 6 daripada nanti nggak lulus ujian. Ya kadang-kadang suka begitu ya, memberikan motivasi ya. Nah itu. Jadi memang Bu sama Bu pengalamannya seperti itu. Tapi yang stimulus itu sudah bagus, tinggal kita lanjutkan ke yang lainnya. Barangkali memang anak ini tuh tidak mempan dikasih stimulus seperti itu. Saya terkadang merasa gagal gitu Pak ya. Untuk kita merasa gagal, guru merasa tidak mampu, itu saya tanyakan ke teman-teman juga sama seperti itu. Ada ya merasakan. Nah itulah kita perlunya berdiskusi, sering berdialog gitu ya. Kan ada pengawas ya, ibu pengawas. Kita kadang-kadang suka menanya bagaimana gitu. Begitu. Jadi udah bagus memberikan stimulus, tetapi tadi mungkin anak ini karakternya stimulusnya bukan seperti itu. Karena karakter anak itu ada 4. Yang pertama yaitu flegmatis. Ya, flegmatis itu ya ketika diajak langsung mau aja. Ada karakter seperti itu. Misalnya yuk sholat duha. Itu ada 3 anak, 4 anak itu langsung ikut. Tapi ada anak yang korelis memang kuat, nggak bisa itu dia. Ngumpet aja, kadang lari ya. Gak mau. Nah, itu. Ada anak yang melankolis istilahnya, apa maunya kita harus rayu dulu ya, gitu. Dan seperti itu. Itu ada anak yang harus dirayu dulu untuk maju aja tadi. Kadang-kadang sering kita kasih yel tadi coba. Yel ini kita coba praktekkan. Siapa? Ada 3 kunci sukses. Gimana? Ada 3 kunci sukses. Oh ya, berani sungguh-sungguh. Oh iya. Oh-nya begini Bu. Itu dari sekian anak nggak ada yang mau begini. Ya, kenapa malesnya?
Padahal mah karena kalau kita mempraktekkan itu, jadi saraf-saraf itu terbuka, gitu. Gerakan itu membuat kita luas jadinya, itu. Ada di Bali itu, namanya metode menghilangkan stres. Cuma ketawa aja, tekniknya ketawa aja. Datang ke pelatihan belajar ketawa aja. Kenapa? Dengan ketawa itu tadi hormon endorfin, hormon kebahagiaan itu muncul. Gitu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih ya atas masukannya. Sungguh luar biasa. Pengalaman dari kelas 1 sekarang di kelas 1 lagi ya. Sabar. Dia itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Doanya yang paling penting itu yaitu Allahumma afrigh alaina sabron. Allahumma afrigh alaina sabron. Sama Rabbi shrahli. Ketika saya tanyakan ke guru saya, kenapa kok Rabbi shrahli selalu dibaca? Memang seorang guru itu harus punya karakter lapang dada. Seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun gitu. Kita juga menghadapi murid ya. Kita harus lapang dada. Ya, harus lapang dada. Karena dengan lapang dada itulah insya Allah Allah akan turunkan rahmat. Kemudian anak-anak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Indonesia. Merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka. Sekali lagi ya. Indonesia, Indonesia. Merdeka, merdeka. Ada 3 kunci sukses. Udah pokoknya ini aja. Semangat, semangat, berani, sungguh-sungguh. Oh iya. Ya, coba bapak-bapaknya nih. Ulangi Pak. Ulangi Pak. Indonesia, Indonesia. Merdeka, merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat, semangat, berani sungguh-sungguh. Oh yeah. Masya Allah. Ibu-ibunya, Indonesia, Indonesia. Merdeka, merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat, semangat, berani sungguh-sungguh. Ini tepuk tangan buat ibunya. Ayo, aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku lakukan, aku bisa, aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku lakukan, aku bisa. Bisa ya? Insya Allah. Terakhir, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana semangat Anda hari ini? Jangankan hari ini, besok tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bu Janab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.